Halo, di video kali ini kita akan praktek cara upgrade HP Redmi Note 5 Pro ke Android 16. Ini dia HP-nya ya, HP Redmi Note 5 Pro atau Redmi Note 5 Wired. Jadi itu sama aja, asal belakangnya seperti ini bentuknya ya. Jadi intinya pokoknya Redmi Note 5 dan Redmi Note 5 Pro itu sama. Yang penting belakangnya sama-sama begini dia bentuknya. Oke, jadi di sini untuk proses upgrade-nya ini bebas. Boleh berangkat dari posisi stock ROM atau ROM asli Redmi, ROM MIUI, ataupun dari posisi sudah berada di ROM custom. Jadi bebas saja. Yang penting sudah terpasang custom recovery, baik itu Orange Fox recovery ataupun TWRP. Untuk kalian yang mau upgrade ke Android 16 di HP Redmi Note 5 Pro, tapi belum ada TWRP-nya, belum ada custom recovery-nya, harus kalian pasang dulu. Untuk cara pasang TWRP, kalian bisa tonton di video kami yang lain ya, link video ada di deskripsi. Cara pasang TWRP atau custom recovery di HP Redmi Note 5 Pro. Oke, jadi di sini kita cuma butuh kartu memori SD card ya. Jadi bahan-bahannya kita taruh di SD card. Jadi cuma ini ya, ada OVOG Dynamic Wired, ini Orange Fox Recovery, dan ada Rising OS. Jadi kita gunakan ROM Rising OS Android 16. Nah, untuk Orange Fox Dynamic Wired ini sengaja saya upload juga karena untuk menginstal ROM ini tidak bisa menggunakan TWRP atau Orange Fox yang biasa. Dia memang harus yang TWRP atau Orange Fox yang dinamik, begitu ya. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke TWRP. Di sini saya sudah menggunakan ROM custom, ini ROM Nusantara. Jadi masuk ke TWRP-nya enak aja ya. Oke, di sini saya pakai Orange Fox Recovery. Tapi Orange Fox Recovery yang saya gunakan ini bukan Orange Fox yang dinamik tadi. Jadi kita install dulu Orange Fox-nya, kita ganti dulu menggunakan Orange Fox dinamik tadi. Kita install OVOG Dynamic Wired ini. Oke, otomatis dia restart dan masuk ke Orange Fox Recovery yang barusan kita install tadi. Sekilas memang terlihat sama aja, tapi ini berbeda ya. Kita pilih ini. Nah, di sini yang pertama kita lakukan, kita pilih tong sampah ini. Jadi di sini kita tandain ini Dalvik. Terus data, cache. Jadi 3 ya. Cache, data, sama Dalvik. Kita tandain, terus kita swipe begini. Oke, ada keterangan successful, wipe completed ya. Kita pilih ini, kita pilih format, kita ketik yes. Terus kita pilih ini. Sekarang kita pilih ini. Nah, di sini agak berbeda, cara install ROM-nya agak berbeda. Jadi sekarang kita pilih ini. Kita pilih manage partition ini. Di sini kita pilih data. Kita pilih ini. Di sini masih ext4. Jadi kita pilih ini, change fs. Kita pilih yang paling bawah, F2 fs ini ya. Kita swipe begini. Kita pilih ini. Kita cek sekarang. Kita pilih lagi
manage partition, kita lihat data, kita pilih ini lagi. Oke, sudah berubah ya. Sudah berubah di sini. Kita pilih ini, kita pilih lagi. Sekarang cache kita pilih. Terus kita pilih ini. Di sini masih ext4. Jadi kita rubah lagi. Kita pilih change fs lagi. Kita pilih F2 fs. Kita swipe begini lagi. Kita pilih ini. Terus kita cek manage partition lagi. Kita pilih cache. Kita pilih ini. Oke, sudah berubah ya. Kita pilih ini. Kita pilih ini reboot. Kita reboot ke recovery dulu. Oke, jadi sekarang kita pilih ini micro SD card ya. Karena filenya kita taruh di micro SD card. Langsung aja kita install ROM-nya, Rising OS. Kita pilih, terus kita swipe begini. Jadi install ROM-nya ini juga cepat aja. Oke, ada keterangan successful, berarti udah sukses install ROM-nya. Kita pilih ini. Jadi di sini kita nggak butuh gaps karena udah jadi satu sama ROM-nya ya. Kita pilih tempat sampah, kita pilih format data, kita ketik yes, terus kita pilih ini. Kalau sudah, kita pilih ini, pilih di sini reboot system. Jadi di sini system partition is empty, itu nggak masalah. Kita pilih sistem. Oke, ini udah muncul tampilan booting ROM-nya, Rising OS Android 16. Oke, ini sudah masuk ke tampilan awal ya. Jadi tinggal kita setting aja sampai HP ini masuk ke home screen. Oke, alhamdulillah HP Redmi Note 5 Pro ini sudah berhasil masuk ke home screen. Di sini proses pemasangan ROM berjalan tanpa kendala. Oke, bisa dilihat di sini Google Play Store udah ada ya. Seperti yang saya bilang, kita nggak perlu install gaps lagi karena sudah jadi satu sama ROM-nya. Di sini kamera aman ya. Kita cek dulu kamera, yang penting-penting dulu ya. Oke, kamera aman, kamera depan aman. Di sini kita cek email. Oke, email aman. Di sini WiFi aman. WiFi aman, center aman, Bluetooth aman. Di sini saya nggak masang kartu SIM, tapi umumnya aman. Jadi biasanya kalau custom ROM begini nih, terkendalanya itu biasanya default ya. Kalau untuk yang lain itu umumnya aman. Jadi sekarang kita masuk ke setting. Oke, begini tampilannya. Di sini tampilan baterai, di sini penyimpanan ya.
Oke, jadi ini menu-menu di pengaturan Android 16. Kita lihat tentang ponsel. Kita lihat Android 16 ya. Begini ya menu-menu di ROM Rising OS Android 16 ini ya. Intinya di sini terlihat smooth ya. Terus juga enteng. Dan di sini normal aja ya. Kalau untuk tes game apa segala macam, kalian cek aja sendiri ya. Intinya di sini kami fokus ke tutor cara pasang ROM-nya aja sama info seputar bugs. Di sini bugs boleh dibilang aman. Kalaupun mungkin terkendala itu mungkin cuma di faulty aja. Jadi secara keseluruhan ini aman. Layak dicoba ya Android 16 di HP Redmi Note 5 Pro ini. Oke, selanjutnya untuk cara custom ROM ke ROM-ROM lain Android 16, kalian bisa cek video kami yang lain, link video ada di deskripsi. Tapi di sini intinya kita sudah berhasil melakukan custom ROM Android 16 di HP Redmi Note 5 Pro ini. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.